she waits, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me McDonald's bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video aku kali ini. Saya Putri Susanti dengan NIM C1B024122. Di sini kalian pernah kepikiran nggak gimana ya caranya sebuah perusahaan besar itu bisa punya karyawan yang produktif, berkualitas, dan terus berkembang? Nah, jawabannya ada 3 hal, yaitu kinerja proses yang baik, sistem penilaian yang tepat, dan pengembangan karyawan yang terencana. Dan di video aku kali ini, kita bakal kupas tuntas ketiga hal itu lewat studi kasus nyata di perusahaan BUMN kebanggaan Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia Tbk. Yuk kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Oke, di sini kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Apa sih itu kinerja proses? Kinerja proses adalah tingkat efektivitas dan efisiensi suatu proses dalam menghasilkan output yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dalam kerangka TQM atau Total Quality Management, kinerja proses mempunyai 4 karakteristik utama, yaitu berorientasi pada pelanggan, yang kedua memperbaiki berkelanjutan, yang ketiga berbasis data dan fakta, dan yang keempat mengintegrasikan seluruh fungsi. Kinerja proses tersebut diukur menggunakan beberapa tools andalan, yaitu yang pertama ada KPI atau Key Performance Indicators, yaitu indikator kunci yang terukur. Nah, yang kedua ada Control Chart atau memantau stabilitas proses dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada Six Sigma, yaitu metode mengurangi cacat mendekati nol. Dan yang terakhir ada benchmarking, yaitu membandingkan performa dengan standar terbaik industri. Dan siklus perbaikan kinerja prosesnya menggunakan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act, yang terus berputar tanpa berhenti. Nah, kita sekarang kenalan dulu ya sama perusahaan yang akan saya bahas sebagai studi kasus. PT Telkom Indonesia Tbk atau yang biasa kita kenal dengan nama Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia sekaligus BUMN yang sahamnya listed di BEI dan NISE. Berdiri sejak tahun 1965, Telkom kini melayani lebih dari 270 juta penduduk Indonesia dengan layanan mulai dari IndiHome, Telkomsel, Telkomcode, hingga infrastruktur digital nasional. Dengan lebih dari 25.000 karyawan dan portofolio bisnis yang sangat luas, Telkom kini menjadi salah satu contoh terbaik dalam penerapan sistem manajemen kinerja dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Telkom juga punya Telkom Corporate University, yaitu sebuah lembaga pembelajaran internal kelas dunia yang mengelola pengembangan kompetensi seluruh karyawannya. Nah, bagaimana ya caranya Telkom ini menilai kinerja karyawannya? Telkom menggunakan pendekatan modern dalam sistem penilaian kinerjanya. Ada beberapa metode yang diterapkan, yaitu yang pertama ada Balanced Scorecard, yaitu BSC. Telkom menggunakan BSC ini sebagai kerangka utama pengukuran kinerja, bukan hanya dari sisi keuangan, tapi dari 4 perspektif sekaligus. Yang pertama ada Financial Perspektif, yaitu profitabilitas dan efisiensi biaya. Nah, yang kedua ada Customer Perspektif, yaitu kepuasan pelanggan dan market share. Yang ketiga, ada internal proses perspektif, yaitu efisiensi dan kualitas proses bisnis. Yang keempat, ada learning dan grow perspektif, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan inovasi. Lalu, yang kedua ada manajemen by objective, yaitu MBO. Di sini setiap karyawan Telkom memiliki target kinerja individual yang ditetapkan bersama atasan di awal tahun. Target ini spesifik, terukur, dan terkait langsung dengan tujuan strategis perusahaan. Lalu yang ketiga ada 360 degree feedback, yaitu penilaian tidak hanya dari atasan ke bawahan, tapi melibatkan penilaian dari rekan kerja, bawahan, bahkan pelanggan internal.
ini membuat penilaian jauh lebih objektif dan komprehensif. Prinsip penilaian berbasis mutu di Telkom ini menekankan 4 hal, yaitu yang pertama, objektif dan terukur, berbasis data KPI, yang kedua, transparan, karyawan tahu kriteria dan hasilnya, yang ketiga, berkelanjutan, bukan hanya setahun sekali, dan yang terakhir, berbasis data, bukan opini subjektif. Nah, setelah penilaian tadi, langkah berikutnya adalah pengembangan. Dan ini yang bikin Telkomsel itu benar-benar istimewa, teman-teman. Telkom punya strategi pengembangan karyawan yang sangat komprehensif. Yang pertama ada Telkom Corporate University. Ini adalah pusat pembelajaran internal Telkom yang menyediakan ribuan program pelatihan, mulai dari technical skill, leadership, digital literacy, hingga soft skill. Program ini bisa diakses secara online maupun offline. Lalu, yang kedua ada coaching dan mentoring. Setiap karyawan yang teridentifikasi memiliki potensi tinggi mendapatkan mentor dari level manajerial atau senior. Program ini membantu percepatan pertumbuhan karir secara personal. Lalu yang ketiga ada job rotation. Telkom di sini secara aktif merotasi karyawan antar divisi dan bahkan antar anak perusahaan. Ini membuat karyawan memiliki wawasan bisnis yang luas dan tidak silo. Lalu yang keempat ada continuous learning culture. Telkom membangun budaya belajar yang kuat. Karyawan di sini didorong untuk terus mengikuti perkembangan industri, mengambil sertifikasi, dan berbagi pengetahuan dengan rekan kerja. Nah, pengembangan karyawan di Telkom ini juga erat kaitannya dengan total quality management, yaitu karyawan dipandang sebagai aset utama kualitas, budaya kaizen ditanamkan, dan kesalahan dijadikan bahan pembelajaran, bukan hukuman. Nah, sebelum closing, di sini ada satu insight penting yang perlu kita pahami, yaitu hubungan antar kinerja dan kualitas itu bersifat siklus, saling menguatkan. Yang pertama, kinerja proses yang baik akan menjadikan kualitas layanan meningkat. Yang kedua, kualitas layanan yang tinggi akan menjadikan kepuasan pelanggan meningkat. Yang ketiga, kepuasan pelanggan akan menjadikan loyalitas dan pertumbuhan bisnis. Yang keempat, bisnis yang tumbuh akan menjadikan investasi lebih besar untuk sumber daya manusia. Dan yang terakhir, sumber daya manusia berkualitas akan menjadikan kinerja proses menjadi makin baik dan siklusnya akan terus berputar. Yang dikatakan oleh V. Edward Deming, tokoh mutu dunia, yaitu quality is not an act, it is a habit. Mutu adalah kebiasaan yang dibangun melalui sistem yang konsisten. Dan itulah yang Telkom buktikan selama puluhan tahun. Sistem penilaian yang adil ditambah dengan pengembangan yang konsisten akan menjadikan karyawan yang produktif dan perusahaan akan menjadi maju. Oke, di sini saya akan menyampaikan recap pada video saya kali ini, yaitu kinerja proses dapat diukur dengan KPI, control chart, Six Sigma, dan benchmarking. Yang kedua, sistem penilaian yaitu BSC, MBO, dan 360 degree feedback. Yang ketiga, pengembangan karyawan dilakukan dengan Telkom Corporate University, coaching, dan job rotation. Semua itu terintegrasi dalam model total quality management yang berorientasi pada kualitas dan pelanggan. Oke teman-teman, itu dia pembahasan lengkap pada video aku kali ini tentang kinerja proses, penilaian, dan pengembangan karyawan di PT Telkom Indonesia. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan dapat membantu pemahaman kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.